berarti udah 26 tahun. Itu dari awal ke Jepang udah memang main itu Mas, main badminton. Untuk main badmintonnya sendiri sih udah dari kecil. Gitu. Oh, udah dari kecil. Iya. Nah, itu tuh Mas, apakah Mas ini kan sekarang udah berkecimpung di badminton cukup lama ya? Untuk kayak masuk ke, apakah ada mempunyai klub badminton orang Indonesia gitu? Klub badminton Indonesia Ya, ada. bukan klub gede, melainkan Ya, kayak gede-gedean perkumpulan. enggak sih. Itu tuh kira-kira anggotanya berapa Mas? Apakah Anggota. cukup banyak atau ya sekiranya aja kan di misalnya di grup WhatsApp atau di grup sosial medianya kan ada gitu misalnya namanya misalnya Iya. Osaka Badminton atau Osaka Garuda Badminton gitu. Sparring Osaka namanya kalau nggak salah, bisa dicek sih ya sebenarnya di HP. Anggotanya sih banyak, 120-an ya. Ya ini wadah ini sebenarnya bagus ya. Iya. Untuk yang mempunyai hobi sama di bidang bulu tangkis badminton. Kalau misalnya bisa menemukan apa namanya ya channel ini, Iya. kan lebih mudah lagi ya. Halo guys, jadi kali ini kita mendatangkan narasumber. Beliau ini adalah orang Indonesia yang udah lama tinggal di Jepang dan kebetulan punya hobi badminton. Sudah berkecimpung cukup lama juga di dunia badminton. Jadi siapa tahu kalian pengen main badminton atau ya mau mencoba hobi baru badminton di Jepang atau terutama di Osaka gitu. Alhamdulillah kita mendatangkan narasumber. Beliau adalah Mas Farid. Boleh perkenalkan dirinya Mas? Nah ya, nama saya Farid. Udah lama di sini. Alhamdulillah. Umur mah bisa nebak lah ya. Terus ya saya juga ada hobi badminton juga udah semenjak datang langsung cari tempat dan kebetulan ketemu. Ya, jadi dari situ ya udah cukup lama juga ya, sama dengan umur saya di sini gitu. Udah dari tahun 98. Dari tahun 98 Mas? 98 ya. Berarti sekarang 98, udah 26 tahun? 26 kah? Udah segitu ya? 26 tahun udah tinggal di Jepang? Masya Allah. Gitu lah. Nah, untuk badminton itu Mas pertama kali main itu di mana? Dan bisa dapat informasi kayak itu kayak gimana? Karena kan kita kan zamannya udah berubah gitu ya. Kalau dulu kan belum ada sosial media ataupun internet itu masih agak susah gitu kan. Iya ya. Itu Saya bagaimana cari informasi pertama saya tanya ke orang Jepang. Iya. Saya punya hobi badminton nih gitu. Oh, main aja tuh di arena-arena di Taikukang. Oh iya, Taikukang. Oh gitu. Gimana ya, apa namanya, cari schedule-nya. Ya orang Jepang sendiri nggak tahu. Oh berarti kita harus ke sana sendiri. Iya. Kita ke sana sendiri, tanya ke informasi. Oh betul, ternyata ada. Main segala jenis cabang olahraga semua ada main. Dari Senin sampai Jumat atau Sabtu kah? Terpisah dari pagi sama siang per 3 jam. Saya cari yang badminton, oh ternyata ada. Gimana? Ini saya bisa main gak untuk orang umum, terutama dari Orang asing. kita orang asing Iya. gaijin. Oh nggak masalah gitu ya tadi. Oh, ya udah, akhirnya kita coba datang malam-malam. Malam-malam datang itu berarti dikasih kontaknya dari Taikukangnya atau memang Masnya udah dapat informasinya itu dari klub Taikukangnya gitu? Kan kadang tuh di Taikukang itu kan ada poster-poster yang klub badminton di iya, hari sekian gitu kan. Schedule aja sih. Schedule-nya kan ya ada sekian. Nah, itu kan misalnya ada yang mencantumkan kontaknya dan ada juga yang dari misal ada orang Okiakusang ini nanya misal ini kok ada poster ini gitu, tapi nggak mencantumkan kontak gitu kan. Betul. Apakah dari pihak Taikukang office-nya itu ngasih tahu kita atau memang Mas udah tertera di situ kontaknya? Kebetulan grupnya tuh grup orang Jepang sih ya. Iya. Kalau Ippangjing lah ya. Jadi ya untuk masyarakat umum aja yang mau datang silakan gitu. Nah kebetulan
yang pengurusnya ya bapak-bapak ya, mungkin untuk masalah sosial media yang nomor kontak yang gitu ya merahasiakan juga sih, tapi nggak dikasih. Tapi kalau misalnya oh mau datang silakan datang di jam sekian gitu, nanti ketemu dengan orang yang namanya ini gitu, Pak ini gitu. Karena memang dulu kan kayak kontak informasi itu kan agak sedikit sensitif ya. Iya, sensitif untuk orang Jepang sih. Oh gitu. Berarti tinggal ditemuin aja orangnya ya. Iya katanya. Oh ya udah ketemu, orangnya ramah juga, welcome lagi. Gitu. Iya, orang Jepang. Ya udah. Orang Jepang gitu sih sebenarnya. Kalau yang baik-baik ya terlalu baik. Baik. Kalau yang yanca ya gitu. Kesulitan apa sama kesenangan apa kesenangan apa yang Mas dapat di Jepang itu untuk bermain badminton ini? Kesenangan ya. Pertama kan itu hobi ya. Iya. Hobi. Kalau dilakukan ya hati juga jadi senang. Iya. Nah, kebetulan kita main di Jepang Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat nih. Punya pekerjaan yang monoton, yang istilahnya bikin stres kita. Ya terus dari pagi sampai malam kita kerjakan itu. Untuk hobinya kapan nih gitu kan? Kebetulan hari kerja di malam hari ada nih. Kebetulan juga cocok dengan jam, misalnya nggak mesti lembur hari itu, main lah kita. Ya itu istilahnya kalau bahasa Jepang kan kibung tengkang. Kibung tengkang. Kibung tengkang itu apa ya? Kibungnya kan kayak kimochi. Kimochi. Tengkangnya itu perubahan. Jadi, perubahan. Sewaktu-waktu kayak mood kimochi, gitu. Mood, merubah mood gitu kan. Nah dari moodnya jelek ke ya bikin hati senang gitu kan. Dari situ aja. Berarti termasuknya juga buat refreshing juga ya? Refreshing, itu refreshing. Kena aja udah refreshing, ya. Berarti udah 26 tahun, itu dari awal ke Jepang udah memang main itu Mas, main badminton? Untuk main badmintonnya sendiri sih udah dari kecil gitu. Oh udah dari kecil? Iya, bawaan dari orang tua lah. Oh. Main-main datang gitu kan, tapi ya kalau ilmunya sih nggak seberapa ya yang saya dapat gitu. Kalau teknik-tekniknya itu menguasai atau tidak Mas? Dibilang menguasai ya saya nggak bisa bilang sendiri ya, yang harus menilai kan orang lain. Tapi ya bisa lah gitu kalau untuk lawan-lawan dikit. Tapi kalau udah ketemu yang pro player, itu kan kadang kayak orang Jepang kan iseng-iseng juga buat main gitu sama-sama klub kecil. Iya, kita sama-sama ini ipanjing nih, orang umum. Kita dari dulu waktu di sekolahnya pernah main di grup olahraga bulu tangkis misalnya. Pengen mengulang lagi hobinya itu. Terus datang main ya, ilmunya ya segitu-segitu aja sih sebenarnya. Tapi kan yang penting kan bisa keringatan, bisa kibung tengkang tadi yang dibilang. Intinya olahraga. Bisa refreshing, udah itu aja. Itu tuh Mas waktu pertama kali datang ke Jepang, apakah di Osaka atau di lain kota? Saya dari dulu di Osaka terus. Oh dari dulu di Osaka terus. Wah berarti ini udah seniornya Osaka ya guys. Iya. Banyak sebenarnya. Saya pikir banyak yang bilang ya, oh ini senior Osaka ini wali kotanya nih gitu sambil bercanda ya. Padahal di lingkungan kita sendiri ada yang nggak ini juga loh, yang nggak kurang gabung gitu ya, misalnya gabung dengan nggak terlalu sering peduli sama sesama antara orang Indonesia gitu. Ternyata dia udah lama sampai sekian tahun lebih lah, lebih 40 tahun lebih. Udah punya cucu lagi. Alah. Gitu. Ada aja gitu. Iya, ada. Aku juga pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu. Malahan kaget, bahkan bahasa Indonesianya dia tuh udah kacau. Karena memang dia udah lama banget di Jepang katanya. Lama banget, iya. Ngomongnya sampai kayak orang asing ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah, dia lahirnya di Indonesia. Untuk mengungkapkan satu kata aja ya, sepertinya saya mau bilang refreshing yang tadi itu yang dibilangin, tapi kan agak mikir gitu ya, nggak keluar ketemu katanya. Gitu. Ya seperti gitu.
Berarti di Osaka ya. Di Osaka terus. Nah itu tuh Mas, apakah Mas ini kan sekarang udah berkecimpung di badminton cukup lama ya? Untuk kayak masuk ke, apakah ada mempunyai klub badminton orang Indonesia gitu? Klub badminton Indonesia Ya ada. bukan klub gede, melainkan Ya, kayak gede-gedean perkumpulan. enggak sih. Tapi kan kita untuk yang di Osaka, atau mungkin malah ada yang pernah tinggal di Osaka, tapi karena tugas kerjanya dia pindah ke kota sebelah, Iya. dia pun masih bisa mau main ke Osaka gitu. Iya. Oh. Intinya buat menjalin silaturahmi juga. Iya, oh bagus juga dia, apa kan ada yang udah pindah tapi masih suka main gitu. Oh ya kita ikut senang aja ya. Nah, itu tuh kira-kira anggotanya berapa Mas? Apakah Anggota. cukup banyak atau ya sekiranya aja kan di misalnya di grup WhatsApp atau di grup sosial medianya kan ada gitu misalnya namanya misalnya Iya. Osaka Badminton atau Osaka Garuda Badminton gitu. Sparring Osaka namanya kalau nggak salah, bisa dicek sih ya sebenarnya di HP. Anggotanya sih banyak, 120-an ya. Oh, lumayan banyak ya guys. Tapi kalau mau main itu kan stok apa? Kuota. Kuota bukan kuota, apa namanya? Lapangannya. Ya, court. Courtnya kan ada kadang 3 atau 4 ya. Iya. Jadinya dari kita bisa main paling 20 orangan. Oh, Untuk satu permain, bukan satu apa ya, satu waktu gitu. satu waktu itu berarti kira-kira 20 orang itu berapa court? Untuk 3 court. Untuk 3 court. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Kadang 4 court gitu. Kalau 4 court bisa lah sampai 26 orang misalnya diambil. Berarti kan di situ kan kalau udah dapat schedule-nya berarti itu juga ada kuotanya ya buat Kuota. pemainnya. Iya, supaya yang main pun nggak banyak istirahat, kan kita harus Iya, gantian langsung ya. gantian. Rebutan itu. Itu kan kuotanya sampai 20. Ternyata yang daftar bisa melebihi itu. Apakah akan mencari tempat yang baru atau memang gimana ya? Taekwondo itu kita cari yang luas gitu biar dapat menampung semuanya gitu, bisa atau tidak? Atau Ya. memang udah kita sediain cuma dapat 20 orang doang gitu. 10 orang aja. Iya, kebetulan Taekukangnya dia luas. Iya. Cuman mungkin kadang sama Taekukangnya sendiri itu dia si luasnya tempat itu dibagi 2 sama orang lain misalnya, atau dibagi 2 dengan cabang olahraga yang lain. Iya. Nah, jadi misalnya di sebelahnya voli, di sebelahnya baru bulu tangkis. Iya, Nah, sering banget ya saya. Nah, di situ kita bulu tangkis hanya dapat 4 court. 4 court itu berarti kalau satu lapangan voli ya? Atau Iya, satu lapangan voli. Kalau lapangan voli pakai itu dia cuma dapat 2. Tapi kalau karena bulu tangkis lebih kecil, kita kecil, bisa dapat 4-an. Iya. berarti dua banding satu ya? 2-1, iya. Karena saya juga kan hobinya voli. Kebetulan Oh, aktif voli. juga di organisasi voli. Jadi Oh, ya lumayan tahu gitu. Sering juga ketemu orang Indonesia yang main badminton, tapi badminton. nggak ngobrol karena memang Ngobrol. mereka lagi sibuk kan. sibuk. Iya, begitulah. Karena kan beda grup kan. Beda Takutnya grup. masuk itu nanti ada omongan atau bikin nggak nyaman gitu, kayak gitu. Iya. Berarti untuk masalah teknik-teknik itu apakah Mas ini pegang grip nih? Pegang grip. Iya, Mas Fari itu megang gripnya tekniknya gimana? Ataukah modelnya O atau combination model American grip? Amerika. Iya, Iya. American grip terus O grip itu. Oh, grip. Nah, terus apalagi satu lagi itu hand grip sama Hand grip. Backhand, betul ya. Backhand grip. Nah, itu kalau masih sendiri pakai apa? Itu kan nama-nama itu juga kan apa namanya, fungsinya juga Iya. ada fungsinya ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya untuk pukulan jauh Iya. pakai ada namanya. Itu yang hand grip itu kan untuk ini ya, defense. Defense. Defense untuk defense yang posisinya dekat net lah. Kalau Iya, misalnya betul. ketemu dengan lawan yang dekat net, kita juga dekat net, pegangnya hand grip di biar pantulannya tuh kencang gitu Kencang, iya. istilahnya ya. Nah, tapi Sambil nyerang gitu. Oh. Kalau teknik yang paling susah Mas, kayak misalnya kan ada yang netting, Netting. terus kayak lob, kayak Lob gitu. Yang paling susah Netting, itu lob. Mas yang udah ngelakuin sampai sekarang itu apa? sampai sekarang. Nah, kebetulan saya juga nggak jago-jago amat soal
backhand. Oh, backhandnya lemah berarti. Backhand. Hai. Oh, tapi memang ya memang rata-rata umum kalau backhand itu paling susah sih mas. Susah ya, masalahnya gimana ya? Kalau orang yang bilang bisa, yang jago, gini aja nih gitu. Ini tenaganya dari sini, bukan dari pergelangan. Iya, dari otot sini gitu. Dan kalau udah dari otot sini, pergelangan tuh apa namanya istilahnya futang kakarana ya, apa ya, futang kakarana. Jadi nggak nyusahin ini ankle tangan gitu. Jadi tapi saya yang udah nyobain selama ini kan agak susah ya, tapi iya. berarti yang main kan ini ankle-nya terus. Iya. Ini berat di sini gitu, Pak. Berarti lemahnya di situ ya. Lemah di sini. Nah, beratnya itu juga terpengaruh sama jauhnya bola gitu. Iya, kadang bolanya tanggung. Kalau tanggung ya tahu sendiri kan, mereka kalau dilawan udah ya bisa nyemes atau bisa balikin. Bisa balikin ya. Iya. Intinya back attack-nya Back attack, bisa di back attack ya. Nah, terus kalau misalnya ini apakah pernah cedera atau enggak mas? Cedera. Kebetulan cedera berat nih belum ya. Kalau cedera berat belum itu atau enggak? Enggak. Nah, kalau cedera belum berat dan gitu, diusahakan, ya itu dia ya. Kita main senang-senang, tapi jangan sampai kita terluka, cedera dan menyusahkan diri sendiri. Nanti kan masalahnya besoknya kerja iya, lagi betul. ya. Nah itu tuh kan namanya juga olahraga ya, nggak tahu kan. Ada yang kejadian yang nggak tahu terus langsung terjadi. Kayak aku aja main volley kan. Yeah. Kemarin turnamen sama orang Jepang itu Asia Funda. Funda. Ya, terus keinjek kakinya. Iya. Kakinya keinjak, akhirnya saya kesleo. Oke. Kesleo. Di situ kan saya kan memar, udah langsung memar itu, langsung kayak apa ya bahasa Indonesia, udah memar lah, bengkak ankle-nya. Nah itu kan kejadiannya nggak tahu tuh, mungkin badminton juga mungkin ada kan, kayak kesleo gitu kan, karena kan gerakannya kita aktif ya, agresif ya, so. Itu pernah nggak gitu mas, kalau ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu, buat di tangan ataupun badminton kan tangan gitu, kaki gitu. Kalau untuk kaki kesleo, nah seperti bulu tangkis ini, kenapa saya pilih bulu tangkis juga? Kenapa nggak futsal, mungkin nggak volley, nggak basket? Itu untuk apa namanya, crash antara orang dengan orang itu kan sedikit ya. Iya betul. Lebih sedikit. Kita untuk main bulu tangkis itu dengan partner kita sendiri juga perlu jarak. Iya. Lebih aman lah ya. Lebih aman, iya. Nah untuk kaki kesleo juga sampai saat ini enggak yang berat-berat, mungkin enggak. Cedera itu belum ada. Iya. Tapi ya akhir-akhir ini yang saya rasakan ya otot tangan aja ini mungkin yang kepake, atau mungkin ya lantaran udah faktor gitu. Ya kalau otot dipakai terus-terusan kan maksudnya ya otomatis kayak kita ngalamin ketegangan juga. Tegang ya, tegang. Apalagi selesai itu nggak stretching atau stretching itu pemanasan sama pelemesan kan. Mulai kita pemanasan, terus udah selesai kita pelemesan gitu. Nah kalau nggak ngelakuin, rata-rata kan orang tuh nggak ngelakuin itu, padahal itu kan penting banget buat ini selesai dari olahraga gitu, buat tubuh kita sendiri, buat otot kita sendiri gitu. Tapi saya pemanasan sering loh. Itu udah dari dulu ya udah dikasih tahu sama orang tua ya. Iya. Tapi untuk pelemasan setelah main sama pernah. Nah itu penting juga ya. Itu penting banget tuh. Kebanyakan orang-orang yang nggak pada tahu karena dilupakan mungkin ya. Karena kita udah ngerasa capek kan, gitu. Otot itu kan udah capek, tegang, lagi panas-panasnya, kita pengen nyantai kan. Nyantai, udah lemas aja badan kan gitu. Padahal mereka nggak pada tahu kalau mereka tuh lagi ngebakar otot itu, terus tiba-tiba kan ada yang kram gitu kan. Kram, terus kayak ototnya kayak kram, cuman kayak tegang sedikit, kayak ketarik gitu. Iya. Nah itu juga salah satunya faktor itu, karena kurang pelemesan ini. Terus pada pegel-pegel, habis olahraga pada pegel-pegel gitu. Karena itu faktor. Iya, dipikir-pikir belum pernah. Nggak pernah. Nah, ya kebetulan saya juga kan pemain volley, jadi kasih tahu sama pelatih. Jadi
harus kalau udah ini harus pelemesan. Pelemesan Karena ya. Penting. badan itu bisa tiba-tiba kaku gitu. Aku iya kan udah karena kecapean Iya, ya kan kecapean. perlu dilemesin juga. Betul ya. Boleh juga nih dari sekarang ya. Nah jadi Mas itu berarti main badminton di Osaka terus, apakah di satu tempat itu doang, di misalnya Higashi Osaka, Ya. atau Saya udah kan- muter-muter Taikukang di seluruh Osaka? Ya, kebetulan udah saya sendiri karena dekat rumah di Higashi Osaka. Saya ada tempat yang sering saya datangi ya tiap minggu. Tapi itu dengan orang grup Jepang ya, Iya. dengan Ipang Jing itu. Nah terus saya juga ada grup lain untuk yaitu grup Indonesia. Grup orang Indonesia yang dia misalnya ambil tempat itu di kota Osaka aja ya. Iya. Kebetulan sport centernya juga di sana sini. Jadi ya ngambilnya tergantung ya dapatnya tempat gitu ya. Sedapatnya tempat. Sedapatnya tempat. Jadi kalau udah main di sana sini ya iya gitu. Oh. Hmm. Karena saya pribadi sendiri kan ngelakuin volley juga, itu sedapatnya tempat juga court. Jadi kalau saya tinggalnya sekarang di Taisho, terus dapat courtnya di Yodogawa kan lumayan jauh. Lumayan jauh. Tapi ya. kan itu kan udah ya mau gimana lagi dapat tempatnya di sana. Apakah itu juga sama badminton juga? Sama. Iya. Tapi demi hobi Iya. kita berangkat. Iya. Nah, ini mungkin ada saran buat orang-orang Indonesia yang pada pengen main badminton. Apakah setelah dia udah datang ke Jepang pengen nyari hobi baru buat badminton apa gitu, gimana bagusnya gitu? Apakah cari orang Indonesia dulu gitu? Apakah langsung ke Taikukang gitu? Atau gimana bagusnya itu, Mas? Bagusnya gimana ya? Ya ini sebagai senior gitu, ada saran atau apa gitu? Sebenarnya kalau langsung datang ke Taikukang sih bisa ya. Bisa ya? Tapi kita juga kan kadang yang main badminton juga bukan kita ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya ketemu dengan grup lain, belum tentu bisa langsung dimasukin sebagai anggotanya. Iya, betul. Harus ketemu orang Indonesia Dulu ya, berarti kita menyambung ya, kayak menyambung iya, saling informasi. Nah, ini Iya. ya ini sebenarnya tugasnya kita bikin konten-konten kayak gini tuh seperti ini ya. Jadi kalau kalian pengen main badminton atau pengen coba pengen nyoba baru hobi badminton kayak gini, mungkin bisa hubungin saya dan saya bisa menyalurkan langsung ke beliau, karena beliau juga mungkin ya cukup senior juga di sini kan, jadi bisa, atau ada pertanyaan yang lain tentang seputar badminton kayak gitu. Nggak masalah. Welcome aja. Welcome. Oh, yokata. Alhamdulillah tuh guys. Nah, itu tuh biayanya berapa kalau per court itu, per lapangan itu? Per court. Atau memang udah satu gedung itu hitungannya per jam? Ya. Atau court juga terhitung? Untuk cabang olahraga badminton, Iya. kita dapat courtnya ya lapangannya 3 atau 4. Iya, betul. Nah itu untuk biayanya sih ada dari pengurus yang mengeluarkan biaya tersebut. Tapi nanti untuk kalau mau main ya, rata-rata dulu pernah sih 500. Iya. Setelah harga-harga naik 600. Nah terakhir sekarang 700. Sekarang 700? Yen. 700 yen? Iya 700 yen. 700 yen itu kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 80 ribuan ya? 80 ribu atau 85 ribuan gitu guys. Itu untuk sekali main, tapi ya karena gaji kita ya lumayan kalau di sini kan ya, kayak UMR-nya juga, jadi kayak cuman sekian persen, 0 sekian persen gitu lah. Sekian persen lah, ya masih sanggup iya, gitu masih lah. Sanggup, 700 yen sama dengan harga satu bungkus rokok lah. Nah itu kalau yang rokok ya. Iya. Masa beli rokok bisa main badminton nggak mau? Nggak mau gitu. Kan? Pasti betul, bisa lah. Nah itu berarti 700 yen ya? 700 yen. Belum ada rencana naik lagi. Jangan sampai gitu kan, kasihan juga ya. ya. Kita juga usahakan sebenarnya. Tapi mepet gitu kan. Iya. Tapi enggak ya, sekarang udah stabil. Sekian udah cukup lah untuk waktu yang lama. Iya. Itu tuh kalau grup badminton kayak gitu tuh apa ada komunitasnya kayak di luar itu juga Mas? Kayak misalnya, maaf ya, saya kan volley kan. Di luar itu juga kadang tuh kalau ada kayak
Ramadan kayak gini, kayak bukber kemarin kebetulan habis ngadain bukber anak-anak volley. Nah terus ya mungkin di futsal juga ini katanya minggu depan ada ngadain bukber. Apakah di badminton juga di luar itu ada acara-acara lain kayak misalnya event badminton, ada ya. Buat kayak sharing kumpulan bareng nyari silaturahmi selain ngelakuin badmintonnya gitu. Badmintonnya ya. Tadi bilang bukber ya. Iya, kayak nobar bareng kayak misalnya ada. Bareng. Kebetulan bukber udah kemarin. Oh, udah. Oh. Tapi kan nggak harus ini juga ya. Nggak harus kemarin aja. Kita bisa juga kalau misalnya minggu depan mau lagi. Iya. Masalah. Tergantung mencocokkan schedule aja masing-masing. Iya. Terus untuk event-event sendiri sih banyak ya. Dibilang banyak ada lah ya, tapi yang event-event penting seperti Pormas yang gitu ya. Terus dari kedutaan itu apa ya? KJRI. KJRI juga ada, apa namanya ya. Kalau biasanya pada saat liburan musim panas itu, di situ ada. Yang mengadakan sih orang-orang Osaka, tapi tempatnya ya kadang bisa di Kobe, bisa di Osaka, tergantung camping gitu. Nah, ya gitu. Tempat sih nanti kan bisa ditentukan, tapi yang pelaksananya kan orang-orang yang tinggal di Osaka gitu. Oh, tapi keren sih memang ya, kita harus kayak gitu karena kan cuman orang Jepang kadang tuh ya cuman datang ke klub ya main dong. Terus habis selesai itu kalau bikin acara-acara kayak gitu jarang ngumpulnya karena mungkin waktu mereka juga ini katanya. Faktornya utamanya sih karena satu ya itu faktor urusannya kebanyakan yang lain. Orang Jepang ya dilihat dari sifatnya sendiri yang nggak suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Kalau kita kan ya kita kayak ngumpul-ngumpul juga paling senang. Senang. Tapi yang penting jangan kumpul kebo ya. Jangan. Itu beda lagi. Ya. Kita ngumpul bareng. Ya kita kan tinggal nggak bareng ya. Rata-rata kita terpisah semua di masing-masing. Maksudnya itu apa ya? Tempat kerja aja udah berbeda, tempat tinggal udah berbeda. Pada saat ngumpul badminton satu gini, rata-rata kebanyakan ngobrolnya juga. Kangen-kangenan, sharing gitu. Iya, oh iya gimana kabarnya kemarin gimana? Ya, ngobrol dulu itu. Sebenarnya itu bagus loh Mas, karena kita atau walaupun kita misalnya punya bisnis atau apa, jadi kan nyambung terus kayak misalnya aku butuh ini nih gitu. Minta tolong kayak contohnya bikin SIM aja. Kemarin aku ada yang nanya kan bikin SIM kayak gini. Aku yang dengerin doang, tapi mereka nyambung, oh saya pernah bikin SIM katanya. Aku jadi nyambung gitu, jadi dikasih tahu gitu. Betul, informasi apa. Ya, bikin SIM gimana caranya, persyaratannya apa, karena ya beliau udah ngelakuin soalnya. Iya, kan jadi kan misalnya ya seperti itulah tambahan informasi itu kan penting. Berarti kan kita nggak perlu lagi misalnya melakukan kesalahan yang kedua kali misalnya yang dilakukan orang tersebut. Ya. Seperti itu nih. Bulan ini atau minggu ini ada latihan gitu Mas. Schedule-nya per sekian minggu atau sebulan berapa kali gitu? Rata-rata sebulan 2 kali. Untuk sebulan 2 kali untuk grup apa ya? Grup Indonesia ini ya. Iya. Karena untuk pesan tempat itu juga kan yang pesan tempat makin banyak orang. Iya, betul. Makin banyak orang ya makin sulit juga ya kita ngambil tempat. Jadi biasanya waktu itu bisa 1 bulan 3 kali, 2 kali gitu. Sekarang ya agak berkurang ya. Dari situ ya kita juga inisiatif ikut masuk ke grup lain nih. Oh, berarti punya grup lain juga kayak misalnya iya bang, grup lain orang Vietnam atau orang Vietnam juga orang ada, Cina atau internasional badminton yang applinya ada namanya Meet Up gitu ya. Oh itu Meet Up, saya udah pernah bahas sih sebenarnya Meet Up. Nah gitu. Itu bagus banget, bagus banget gitu. Nah itu rata-rata kalau orang internasional yang nggak tahu itu pasti nyarinya itu di Google itu pasti keluarnya Meet Up dulu. Meet Up dulu. Rata-rata. Akan punya temen ya, orang Taiwan, orang Cina gitu. Nah mereka tuh solidaritasnya tuh bagus banget Mas. Bahkan orang-orang Cina, orang-orang Taiwan yang pada Hong Kong ya misalnya, pada traveling ke Jepang itu bisa sambil main volley. Kerennya di situ karena memang mereka menyediakan wadah itu. Nah maksudnya aku tuh
orang Indonesia juga jangan sampai orang Indonesia pengen liburan ke Jepang misalnya. Ini mohon maafnya mungkin kayak misal Topik Hidayat lah misalnya bagi yang orang terkenal gitu. Iya. Pengen jalan-jalan ke Jepang gitu. Nah, kebetulan beliau siapa tahu kayak gimana ya gitu, kayak main apa klub-klub badminton badminton yang ada di Jepang tapi kumpulin orang Indonesia gitu. Iya. Ya coba pengen main gitu. Ini ya semisalnya ini mah, semisalnya kayak gitu. Nah, kemungkinan di situ kan bisa gabung, jadinya kita ketemu artis, itu foto-foto apa kan bisa juga disambung gitu. Nah kemarin pun aku masuk ke klubnya orang Taiwan itu, orang Cina orang Taiwan itu, ada satu ya ininya Ning Kijing gitu, kayak orang terkenal di Taiwan juga datang. Iya, dia datang ke situ ya, mereka jadinya terhubung semua, silaturahmi. Akhirnya kenapa kok bisa ini? Aku katanya penasaran aja, pengen main volley di Jepang kayak gimana. Iya. Akhirnya dapat tuh sama temen gue, dia gini ngobrol-ngobrol apa, ternyata ya beliau orang terkenal, lumayan terkenal di Taiwan ya. Dianya. Nanti kan nyambung solidaritasnya, gitu. Wadah-wadahnya juga ada. Gitu. Nah aku tuh pengennya kayak orang Indonesia juga solidaritasnya tinggi juga kayak gitu. Iya. Bagus sih. Iya. Kita dukung aja gitu, dukung 100%. Cuman ya itu ya dimulai dari itu tadi ya, sifat solidaritas personilnya sendiri ya. Betul. Karena kalau bukan misalnya, maaf ya, kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu. Betul. Kadang tuh ada orang yang bener-bener dia introvert dan nggak mau nanya gitu, tapi di dalam dirinya tuh pengen pengen hobi gitu. pada sama gitu. Tapi gara-gara dia malu apa jadi nggak mau nanya. Mungkin ya sebagai video ini bisa jadi jalan buat mereka yang mudah-mudahan pengen menyalurkan hobinya gitu, seperti itu. Badminton, iya. Untuk yang mau badminton, welcome. Iya. Kita mah syukur kalau misalnya grupnya Mas gitu welcome gitu, misalnya Mas juga bisa mengasihkan informasi juga gitu. Karena sebaik-baik baca hadis kan, sebaik-baiknya manusia ya manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya gitu. Betul iya. Itu kalau nggak salah itu juga. Aku juga nggak terlalu paham sebenarnya, cuman dari situ aku kayak kita kan sering dengar ya dari dakwah ceramah ya. Aku dari situ langsung kayak kayaknya bagus juga, dari situ jadiin prinsip gitu Mas. Betul, iya. Nah Mas, apakah ada pesan buat para penonton di sini, viewers gitu? Apa nih? Apa aja itu buat kehidupan di Jepang atau buat badminton atau anything, apapun. Apa menyikap soal olahraga ya? Kita bicara soal ini aja ya. Untuk olahraga ya, ini wadah ini sebenarnya bagus ya. Kalau untuk yang mempunyai hobi sama di bidang bulu tangkis, badminton, kalau misalnya bisa menemukan channel ini, kan lebih mudah lagi ya. Kalau misalnya terutama untuk yang main ke Osaka aja atau yang tinggal di Osaka. Kalau di kota lain kebetulan udah ada atau belum kan kita belum tahu. Belum tahu kan. Tapi untuk khusus Osaka udah ada nih gitu wadahnya. Udah ada wadahnya. Betul. Mungkin orang Indonesia yang tadinya kerjanya di Sapporo atau di Tokyo terus pindah ke Osaka karena nggak tahu informasi kan. Jadi wadah ini buat menjadikan informasi dengan mudah. Iya. Kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Farid udah datang ke podcast kita. Sama-sama. Sekian dan terima kasih, kita tutup ya. Oke. Terima kasih.